Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa aqamus shalah wa aqamus shalah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjemaah yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia salat Isya kemudian disambung dengan salat subuh, seakan-akan dia salat sepanjang masa. Jadi jangan tinggalkan kalau bisa salat Isya dan subuh. Kemudian dalam hadis tersebut juga tanda-tanda orang yang munafik, yaitu orang yang susah untuk salat jemaah, yaitu salat Isya ataupun salat subuh. Semoga kita berusaha untuk melaksanakan dua salat ini menjadi orang yang di luar apa yang dikatakan oleh hadis tersebut. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara tentang belajar dan mengajar Al-Quran. Sebagaimana tadi ayat Al-Quran yang dibacakan, bahwasanya sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat, mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan di dunia ini yang tidak ada meruginya. Jadi orang yang selalu membaca Quran, membaca bagaimana? Membaca apakah dia dalam keadaan ajwidnya atau sebagainya, itu tidak penting. Yang penting baca saja dulu. Tentu betul atau salah, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tersebut yang berbunyi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararah wallazina yaqra'una al-Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Maksud hadis ini adalah orang yang mahir membaca Al-Quran, dia seperti bersama malaikat yang mulia. Orang yang tidak bisa baca Quran dengan baik, atau bahasa Arabnya yatata'ta, berarti dia terbata-bata. Ini bacanya macam mana? Alif lam mim. Jadi bacanya macam mana ya? Itu dua kebaikan, ajrani. Satu, dia susah membacanya, yang kedua membacanya mendapat pahala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran ini banyak tanda-tanda baca, kan? Di manakah kita berhenti membaca Al-Quran? Kalau surah Juz Amma, Juz 30 kan kita tahu bahwasanya ada tanda ayat 1, ayat 2, ya kan? Kalau surah Al-Baqarah kita tidak tahu di mana berhentinya. Maka ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ketahui. Dengan pertama, ada tanda baca di atasnya ta, ada qaf dan lam, ada sad dan lam, kemudian ada ha kecil. Itu tanda-tanda berhenti. Tapi dilarang, ada tanda-tanda yang dilarang untuk berhenti. Contohnya tanda mim. Itu apa namanya? Tanda-tanda yang wajib berhenti maksudnya. Tanda mim, lazim. Itu contohnya ada di atas tu mim kecil. Itu dilarang untuk sambung, harus berhenti, wajib berhenti. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda di dalam Al-Quran, bagaimana berhenti? Berhentilah ketika sebelum huruf waw. Berhenti sebelum huruf waw.
Contoh dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau di situ ada tanda tiga gigi. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu gigi pertama. Hudan lil muttaqin. Di hudan tu ada 3 gigi juga. Di situ itu diharuskan berhenti antara 2 gigi tersebut. Giginya ada 3, 1 2 3, 1 2 3. Jadi fi itu ada giginya, berhenti situ atau berhenti atau disambung ke yang hudannya, kemudian teruskan ke bawahnya. Kemudian kalau tidak ada tanda tersebut, kalau kita baca tidak ada tanda tersebut, seperti tadi saya bacakan ini, innal ladzina yatluna kitaballah, berhenti di Allah. Tetapi kalau kita baca innal ladzina yatluna kitaballah, tidak boleh baca begitu. Karena kalau kita wakaf, kita mesti matikan huruf akhirnya. Atau innal ladzina yasluna kitaballaha wa aqamus salata. Kita berhenti kena habis nafas. Tetapi kalau kita berhenti, maka taatnya di ha, ta marbutoh. Innal ladzina yasluna kitaballaha wa aqamus salah. Jadi usahakan dalam tajwid itu adanya hukum membaca wakaf. Wakaf ni dibagi menjadi 2, wakaf sempurna dan wakaf tidak sempurna. Wakaf sempurna maksudnya tam itu maknanya sempurna. Jadi dalam istilahnya kalau kita berhenti tidak pada wakaf yang sempurna, maka maknanya akan berlainan atau makna itu akan salah kita baca. Seperti mungkin kita yang lebih sempurnanya kita mendengarkan syahadat kan, la ilaha illa, maksudnya tiada Tuhan selain, ya kan? Kita berhenti tidak pada pasnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita berhenti la ilaha illa, berarti maknanya tidak sempurna. Maksud wakaf sempurna itu kita berhenti pada Allah tertadi, tidak sempurna, qabih atau jelek itu kita berhenti pada illa. Itulah cara menentukan wakaf. Sebetulnya banyak yang perlu kita pelajari dalam Al-Quran ini. Ternyata Al-Quran ini keutamaannya ialah kalau kita membacanya tidak tahu maknanya, kita juga dapat pahala. Kita baca saja tapi tidak tahu maknanya kan, itu dapat pahala. Apalagi kalau kita baca mengetahui wakaf dan sebagainya, itu lebih banyak pahalanya. Dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis yang populer yang kita dengar bahwasanya sebaik-baik kita, kalau kita menjadi orang yang terbaik, maka kita harus belajar Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itulah orang yang terbaik. Di antara orang-orang yang terbaik dalam Al-Qur'an juga ada orang yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajak manusia dari dalam kegelapan menyuruh kepada ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar. Kalau kita menjadi orang yang terbaik, di antaranya yaitu yang tadi. Dalam Al-Quran disebutkan orang terbaik itu adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Dalam hadis ini, di antara berbuat baik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Ternyata hadis ini dikuatkan lagi dalam hadis lain, yaitu yang berbunyi al-ilmu yantafa'u bih idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa salasah. Al-ilmu yantafa'u bih al-waladus salih as-sadaqu jariyah. Jika kita telah mati, idza mata ibnu adam, jika ibnu adam itu, anak Adam itu, hamba Allah itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Semua amalan yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan kecuali 3 ini mengalir terlalu, seperti kita menyimpan uang atau kita melakukan bisnis pasif namanya. Kita tidak kerja tetapi amalan kita masih berjalan, yaitu apabila pertama
Dalam hadis dikatakan al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat baginya. Maksudnya ketika orang itu mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain sehingga orang lain itu pandai, ataupun orang tua mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya sehingga anaknya membaca dengan baik, dari mulai dia wajibkan kepada dia setelah balik itu solat sampai dia meninggal, maka itu akan menjadi manfaat bagi orang tua, akan menjadikan pahala yang mengalir sehingga dia masuk ke dalam surga. Oleh sebab itulah sebaik-baiknya kita, kalau bisa kita sendiri yang mengajarkan Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah dulu kan. Karena al-ilmu yantafa'u bi, dalam hadis ini kita berusaha menuntut kepada Allah SWT nanti ilmu yang bermanfaat ini adalah saya telah mengajarkannya. Yang kedua, al-waladu soleh. Ini berkaitan bahwasanya anak yang soleh yang kita ajarkan ilmu-ilmu, kemudian mereka menuntut ilmu lagi, kemudian mendoakan kita ketika kita telah tiada, itu adalah sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana Al-Quran mengajarkan bahwasanya yang tadi ilmu itu selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, as-sadaqatu jariyah. Sedekah jariyah maksudnya sedekah yang bukan biasa-biasa. Sedekah ini berjalan, bukan sedekah yang habis masanya. Contohnya mendirikan bangunan masjid, wakaf rumah untuk pendidikan, wakaf untuk masjid dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah beberapa hadis atau Al-Quran yang menceritakan tentang belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, yang terakhir hadis ini yaitu berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat, syafi'an, syafaat yang akan membantu orang yang membacanya. Jadi Al-Quran ini akan menjadi penolong kita ketika di hari akhirat kelak, hari kiamat kelak, untuk orang yang selalu membacanya. Jadi akan terbantu apabila kita di dalam kubur mendapatkan kegelapan, mendapatkan banyak sisaan, maka Al-Quran akan menerangi cahaya-cahayanya kepada kubur kita. Tidak jarang kita dengar bahwasanya ada kuburan yang dia bercahaya, kuburan yang dia jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Itu adalah orang-orang yang hafiz Al-Quran, yang selalu mengulang-ulang Al-Quran. Semoga kita bisa menjadi orang tersebut. Minimal kita membaca Al-Quran satu hari sekali lah kan. Tidak satu halaman, satu ayat. Kalau tidak satu ayat, mandang Al-Quran. Ada niatnya saja kan? Alhamdulillah. Karena niatnya saja satu pahalanya. Kalau kita laksanakan, mendapat dua pahalanya. Mungkin itu saja dari saya pada hari ini. Mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.